Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sobat pecinta Al-Quran, berjumpa kembali di channel Pesantren Al-Qamar. Kali ini kita akan membahas tentang qiraat yang benar dan qiraat yang salah. Untuk membedakan qiraat mana yang benar dan mana yang salah, para ulama telah menetapkan beberapa syarat. Di antaranya, pertama, qiraat itu rosamnya sesuai dengan salah satu rosam pada mushaf Utsmani. Yang kedua, kaidahnya adalah kaidah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, sanadnya sahih walaupun diterima dari qori yang selain qori yang 7. Ibnu Ashir Al-Jazari dalam kitabnya Munjidul Mukri mengganti syarat sahih sanadnya itu dalam ketetapannya dengan mutawatirnya, karena menurut beliau Al-Quran hanyalah diterima dengan sanad yang mutawatir. Sahabat pecinta Al-Quran, yang dimaksud dengan mushaf Utsmani adalah mushaf yang ditulis oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yang pada saat itu ditulis dan dibagikan ke daerah-daerah Madinah, Mekah, Basrah, dan Kufah. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah Arabia adalah tata aturan atau kaidah-kaidah bahasa Arab yang merujuk pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, sehingga suatu kaidah ini yang sudah disepakati oleh para alim ulama. Sedangkan yang dimaksud dengan qori yang 7 yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Qori yang 7 itu adalah pertama Imam Nafi. Nama lengkapnya Nafi ibnu Abdi Ar-Rahman ibnu An-Nu'man Al-Madani. Beliau adalah salah seorang ahli qiraat sab'ah yang terkenal. Ilmu qiraatnya dikembangkan oleh murid-muridnya, yaitu Qalun dan Waros. Qiraat Imam Nafi yang diriwayatkan oleh Qalun kita sebut qiraat rawi Qalun, dan yang diriwayatkan oleh Waros kita sebut qiraat rawi Waros. Yang kedua adalah Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Katsir Ad-Dari Al-Makki. Beliau adalah salah seorang ahli qiraat sab'ah, pernah menjadi qadi di Mekah. Ilmu qiraatnya dikembangkan oleh murid-muridnya, yaitu Al-Bazi dan Kumbul. Qiraat Imam Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Al-Bazi kita sebut qiraat rawi Al-Bazi, dan yang diriwayatkan oleh Kumbul kita sebut qiraat rawi Kumbul. Yang ketiga adalah Abu Amr. Nama lengkapnya Abu Amr Jaban Ibnu Al-Ala Asy-Syami At-Tamimi Mazini Al-Basri. Seorang ahli qiraat, ahli lughah dan adab. Ilmu qiraatnya dikembangkan oleh murid-muridnya, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Qiraat Imam Abu Amr diriwayatkan oleh Ad-Duri kita sebut qiraat rawi Ad-Duri. Yang diriwayatkan oleh As-Susi kita sebut qiraat rawi As-Susi. Yang keempat adalah Ibnu Amir. Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Amir Al-Yasabi Asy-Syami. Beliau adalah seorang maha guru qiraat dan pernah menjadi qadi di Damaskus masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ilmu qiraatnya dikembangkan oleh murid-muridnya, yaitu Hisam dan Ibnu Dakwan. Qiraat Imam Ibnu Amir yang diriwayatkan oleh Hisam kita sebut qiraat rawi Hisam, dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Dakwan kita sebut qiraat rawi Ibnu Dakwan. Yang kelima adalah qiraat Asyim. Nama lengkapnya Asim Ibnu An-Nujud Badalah Al-Kufi Al-Asadi. Beliau adalah ahli qiraat sab'ah
dari penduduk Kufah. Ilmu kiroatnya dikembangkan oleh murid-muridnya, yaitu Hafaz dan Syu'bah. Kiroat Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafaz, kita sebut kiroat rawi Hafaz. Dan yang diriwayatkan oleh Syu'bah, kita sebut kiroat rawi Syu'bah. Yang keenam adalah Hamzah. Nama lengkapnya Hamzah ibnu Habib Az-Zaiyat. Beliau salah seorang maha guru kiroat. Kiroatnya diterima dengan ijma' para ulama. Ilmu kiroatnya dikembangkan oleh murid-muridnya, yaitu Khalaf dan Khalad. Kiroat Imam Hamzah yang diriwayatkan oleh Khalaf, kita sebut kiroat rawi Khalaf. Dan yang diriwayatkan oleh Khalad, kita sebut kiroat rawi Khalad. Yang ketujuh adalah Al-Kasai. Nama lengkapnya adalah Ali ibnu Hamzah Al-Kasai Al-Kufi. Beliau adalah maha guru kiroat dan terkenal juga dalam urusan nahu dan lugah. Ilmu kiroatnya dikembangkan oleh murid-muridnya, yaitu Abul Haris dan Duri Al-Kasai. Kiroat Imam Kasai yang diriwayatkan oleh Abu Haris, kita sebut kiroat rawi Abu Haris. Dan yang diriwayatkan oleh Duri, maka kita sebut rawi Ad-Duri. Perlu diketahui bahwa di Indonesia khususnya, pada umumnya di dunia, menggunakan kiroat Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafaz. Oleh karena itu, dalam setiap mempelajari suatu rawi kiroat akan dibandingkan dengan kiroat Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafaz itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.